Ruangan itu dipenuhi dengan suara ketikan keyboard yang ritmis dan aroma kopi robusta mahal yang mengepul dari cangkir di samping laptop. Aryan Sanjaya duduk tegak di balik meja mahoni berukuran raksasa. Jari-jarinya menari di atas tuts-tuts. Monitor-monitor berukuran lebar di depannya menampilkan grafik-grafik saham yang bergerak liar, laporan keuangan yang rumit, dan notifikasi email yang tak henti-hentinya bermunculan. Di luar jendela kaca setinggi langit-langit, kemewahan gedung perkantoran pusat kota Jakarta terhampar, seolah menjadi ekstensi dari kekuasaannya. Pada usia 29 tahun, Aryan telah membangun kerajaan bisnisnya, Sanjaya Group, dari nol hingga menjadi salah satu konglomerat muda paling berpengaruh di Asia Tenggara. Kekayaan baginya bukan lagi sekadar angka di rekening bank. Itu adalah bagian dari identitasnya, warisan yang ia ciptakan sendiri. Namun, di balik semua kemewahan dan kesuksesan itu, ada kekosongan yang menganga. Aryan memiliki segalanya, kecuali satu hal, cinta sejati. Ia telah berpacaran dengan lusinan wanita, dari model papan atas hingga pewaris bisnis, tapi semua hubungan itu berakhir dengan rasa hampa. Mereka datang dengan senyum paling menawan, mata yang berbinar, dan janji-janji manis, tapi Aryan tahu betul motif di baliknya. Kilauan berlian, mobil sport terbaru, kartu kredit tak terbatas, itulah yang menarik mereka, bukan dirinya. Ia pernah mendengar celetukan sinis dari seorang teman. Wanita yang mencintai uangmu itu bukan wanita, Yan, tapi parasit bergaun sutra. Kata-kata itu, meskipun kasar, menancap dalam benaknya. Ia lelah dengan kepalsuan, dengan tatapan mengukur yang selalu ia tangkap di mata mereka, tatapan yang menghitung nilai setiap asetnya. Suatu malam, setelah sebuah kencan, mewah, yang terasa lebih seperti transaksi bisnis, Aryan duduk di balkon penthouse-nya yang menghadap kota. Lampu-lampu kota yang berkelip seperti permata-permata kecil di kegelapan malam. Tapi ia tidak merasakan keindahan apapun. Pikirannya melayang pada obrolan singkatnya dengan sopir taksi sore itu. Seorang pria parubaya yang berbicara dengan bangga tentang istrinya yang setia dan anak-anaknya yang berprestasi, meskipun hidup dalam kesederhanaan. Buat apa harta banyak-banyak kalau hati nggak tenang, Mas? Kata si sopir sambil tersenyum tulus. Kalimat itu seperti tamparan keras bagi Aryan. Kebahagiaan sejati, ia mulai percaya, bukan diukur dari seberapa tebal dompet seseorang, melainkan dari kedalaman hubungan yang dibangun atas dasar ketulusan. Sebuah ide gila mulai bersemi di benaknya, sebuah gagasan yang akan mengubah segalanya. Bagaimana jika ia menanggalkan semua atribut kekayaannya? Bagaimana jika ia menyamar menjadi orang biasa, bahkan sedikit miskin? Mampukah ia menemukan seseorang yang mencintainya bukan karena apa yang ia miliki, melainkan karena siapa dirinya? Eksperimen sosial ini, pikirnya, adalah satu-satunya jalan untuk menguji hipotesisnya. Ia akan mencari seorang wanita yang bisa melihat melampaui angka 0 di rekening banknya. Seorang wanita yang akan memilihnya bahkan jika ia tidak memiliki apa-apa. Beberapa hari berikutnya dihabiskan Aryan untuk merencanakan penyamarannya. Ia mempekerjakan tim kecil yang sangat rahasia untuk mengatur detail-detailnya. Apartemen mewahnya akan ditinggalkan. Mobil-mobil sportnya akan disembunyikan. Pakaian-pakaian rancangan desainer akan diganti dengan pakaian kasual yang sederhana, bahkan sedikit usang. Ia akan menciptakan identitas baru. Arif, seorang pekerja lepas dengan penghasilan pas-pasan, yang berjuang untuk mencari nafkah di kota besar. Sebuah apartemen studio sederhana di pinggiran kota dipilih, dengan perabot minimalis dan kesan, apa adanya. Ia bahkan berlatih mengubah cara bicaranya, menghilangkan nada otoriter yang biasa ia gunakan di kantor, dan menggantinya dengan intonasi yang lebih santai dan rendah hati. Ia ingin penyamarannya sempurna, tidak ada celah. Pagi itu, Aryan melakukan perpindahan. Ia meninggalkan kunci penthouse-nya kepada asisten pribadinya, yang diberi instruksi ketat untuk tidak mengganggu kecuali dalam keadaan darurat besar. Dengan ransel usang di punggung dan mengenakan kemeja kotak-kotak serta celana jeans yang terlihat sering dicuci, ia naik bus kota. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidak duduk di kursi belakang mobil mewah dengan AC yang mendinginkan. Ia duduk di samping seorang ibu-ibu yang menggendong keranjang belanja, mencium aroma bumbu dapur dan keringat,
dan mendengarkan obrolan santai antar penumpang. Sensasi aneh memenuhi dirinya, perpaduan antara kegelisahan dan rasa penasaran yang membara. Destinasinya adalah sebuah kafe kecil di kawasan yang cukup ramai, tapi tidak terlalu mencolok. Kafe itu bernama Kopi Senja, tempat yang sering ia lewati dalam perjalanan pulang kantor dan selalu menarik perhatiannya dengan aroma kopi yang harum dan suasana hangatnya. Di sana, ia melihat seorang wanita muda yang sibuk di balik konter. Rambutnya diikat rapi. Beberapa helai anak rambut jatuh menutupi dahinya yang berkeringat. Meskipun sibuk, senyum tipis tak pernah hilang dari bibirnya saat melayani pelanggan. Gerakannya cekatan, gesit, namun tetap ramah. Nama wanita itu adalah Luna. Luna, di sisi lain, menjalani hidup yang jauh berbeda dari Aryan. Baginya, setiap rupiah yang didapatkan adalah hasil keringatnya sendiri. Sejak pagi buta, ia sudah berada di Kopi Senja, meracik kopi, memanggang roti, dan membersihkan meja. Orang tuanya adalah pensiunan guru di kota kecil, dan Luna datang ke Jakarta dengan satu tujuan, mencari pekerjaan yang layak untuk membantu ekonomi keluarga. Ia tidak memiliki ambisi besar untuk menjadi kaya raya, hanya ingin hidup tenang dan bisa membahagiakan orang tuanya. Ia percaya pada kerja keras, ketulusan, dan kebaikan hati. Ia sering melihat orang-orang kaya dengan mobil mewah mereka melintas di jalanan, tapi ia tidak pernah merasa iri. Baginya, kebahagiaan itu ada di hal-hal sederhana, senyum pelanggan yang puas, aroma kopi yang baru diseduh, atau telepon dari ibunya di kampung. Hari itu, Kopi Senja sedang ramai-ramainya. Luna bergerak di antara meja-meja, membersihkan nampan, dan sesekali menyapa pelanggan yang sudah dikenalnya. Tiba-tiba, seorang pria dengan pakaian sederhana, rambut sedikit acak-acakan tapi wajahnya bersih dan sorot matanya tajam, masuk. Pria itu memesan secangkir kopi hitam dan duduk di sudut, mengamati suasana kafe. Aryan sengaja memilih meja yang memberinya pandangan jelas ke arah Luna. Ia melihat bagaimana Luna dengan sabar melayani seorang pelanggan tua yang sedikit pikun, bagaimana ia tertawa kecil saat seorang anak menumpahkan minumannya, dan bagaimana ia dengan sigap membersihkan kekacauan itu tanpa menunjukkan sedikit pun rasa jengkel. Hati Aryan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Itu bukan ketertarikan sesaat, bukan pula nafsu. Itu adalah kekaguman murni. Luna memiliki aura ketulusan dan ketenangan yang memancar dari setiap gerak-geriknya. Ia tidak mencoba menjadi siapapun selain dirinya sendiri. Ia sederhana, pekerja keras, dan memancarkan kebaikan. Aryan, yang selama ini dikelilingi oleh kepalsuan, menemukan sesuatu yang otentik dalam diri Luna. Ia yakin, Luna adalah wanita yang ia cari. Ia menghabiskan sisa sore itu di kafe, sesekali memesan camilan kecil hanya untuk memiliki alasan untuk tetap tinggal. Ia mengamati setiap detail, setiap ekspresi wajah Luna, setiap interaksinya dengan pelanggan. Ada ketenangan dalam diri Luna yang menular, sebuah kebahagiaan yang tidak bergantung pada harta benda. Aryan merasa semakin yakin dengan keputusannya. Ini bukan lagi sekadar eksperimen. Ini adalah pencarian untuk sebuah masa depan yang tulus, sebuah masa depan yang ia harap bisa ia bagi bersama Luna. Ketika kafe mulai sepi menjelang tutup, Aryan memberanikan diri untuk mendekat ke konter. "Kopi Anda sangat enak," katanya dengan suara yang sengaja ia buat lebih santai dari biasanya. Luna tersenyum. "Terima kasih, Mas. Datang lagi ya?" Aryan mengangguk. "Tentu saja. Saya akan sering datang." Matanya bertemu dengan mata Luna, dan di sana, ia melihat pantulan sebuah kejujuran yang langka. Momen itu singkat, namun cukup untuk mengukuhkan niat Aryan. Petualangan penyamarannya baru saja dimulai, dan ia siap menghadapi segala konsekuensinya demi cinta yang tulus ini. Ia tidak tahu seberapa sulit jalan yang akan ia tempuh, berapa banyak kebohongan yang harus ia tutupi, atau seberapa besar risiko yang akan ia hadapi. Yang ia tahu hanyalah, untuk Luna, ia rela melakukan segalanya. Bahkan jika itu berarti menjadi Arif, yang tidak punya apa-apa. Pagi berikutnya, Aryan terbangun di apartemen studionya yang sederhana. Sebuah kontras mencolok dari penthouse-nya yang mewah. Dinding-dindingnya polos,
perabotan minimalis, dan tidak ada pemandangan kota yang berkilauan. Hanya ada jendela kecil yang menghadap ke gang sempit. Namun, anehnya, Aryan tidak merasa terganggu. Justru ada semacam kelegaan. Sensasi kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan lagi Aryan Sanjaya, konglomerat muda yang selalu dikelilingi tuntutan dan harapan. Ia adalah Arif, seorang pekerja lepas yang mencoba mengadu nasib di Jakarta. Identitas baru ini terasa ringan, seperti beban berat yang terangkat dari pundaknya. Ia bangkit dari kasur busa yang tidak terlalu empuk, mengenakan kemeja katun lusuh dan celana jeans yang sama dengan kemarin. Ia sengaja tidak membeli banyak pakaian baru, agar terlihat benar-benar apa adanya. Untuk sarapan, ia hanya menyeduh kopi instan dan mengoleskan selai pada selembar roti tawar. Semua terasa begitu asing, namun sekaligus menyegarkan. Ia menyadari, selama ini hidupnya terlalu dimanjakan. Pengalaman, miskin, ini, meskipun pura-pura, memberinya perspektif baru. Setelah sarapan, Aryan bersiap untuk bekerja. Ia tidak bisa benar-benar menganggur. Untuk menjaga konsistensi perannya, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan lepas yang sesuai dengan profil Arif. Ia mendaftar di beberapa platform pekerja lepas daring, menawarkan jasa penulisan atau riset sederhana. Hal-hal yang tidak akan terlalu mencolok dan bisa ia kerjakan dari laptop murah yang ia beli khusus untuk penyamaran ini. Tentu saja, penghasilan dari pekerjaan ini tidak akan sebanding dengan kekayaannya. Tapi itu cukup untuk memberinya alibi yang meyakinkan jika Luna bertanya. Siang itu, Aryan kembali ke kopi senja. Ia sengaja memilih waktu ketika kafe itu tidak terlalu ramai, berharap bisa berinteraksi lebih banyak dengan Luna. Begitu ia masuk, aroma kopi dan roti panggang langsung menyambutnya, memberi rasa hangat dan nyaman yang jauh berbeda dari suasana kantornya yang steril. Luna sedang membersihkan meja di sudut. Rambutnya kali ini dikepang longgar. Senyumnya mengembang begitu ia melihat Aryan. "Hai, Mas. Datang lagi." Sapa Luna ramah. "Mau kopi yang sama?" Aryan mengangguk. "Ya, kopi hitam. Dan mungkin ada camilan yang tidak terlalu mahal." Ia sengaja menambahkan frasa, "tidak terlalu mahal," untuk memperkuat kesan ekonominya yang terbatas. Luna hanya tersenyum tipis, seolah terbiasa dengan permintaan semacam itu dari pelanggan. "Ada pisang goreng keju, Mas. Lagi promo hari ini," tawar Luna. "Baiklah, itu saja," jawab Aryan. Ia duduk di meja yang sama seperti kemarin, mengeluarkan buku dari tas ranselnya, sebuah novel klasik yang sengaja ia pilih agar terlihat intelek namun tetap sederhana. Dari balik halaman-halaman buku, matanya terus mencuri pandang ke arah Luna. Ia mengamati bagaimana Luna dengan cekatan meracik kopi, bagaimana ia melayani pelanggan dengan sabar, dan bagaimana senyumnya tidak pernah pudar meskipun ia tampak lelah. Ada keindahan dalam kesederhanaan Luna, kejujuran dalam ekspresi wajahnya yang tidak bisa dipalsukan. Beberapa kali, Luna melirik ke arahnya dan tersenyum. Aryan membalasnya dengan senyum tipis, mencoba terlihat sedikit pemalu dan rendah hati. Ia sadar, penyamaran ini membutuhkan akting yang konsisten. Ia harus menekan kebiasaan lamanya, duduk tegak dengan aura dominan, berbicara dengan nada perintah, atau menunjukkan gestur yang terlalu percaya diri. Ia harus menjadi Arif, yang santun, sedikit pemalu, namun memiliki kejujuran di matanya. "Mas, Arif, ya." Luna tiba-tiba mendekati mejanya, membawa pesanannya. Aryan terkejut. Ya. Kok tahu?" tanyanya, mencoba terdengar natural. Luna terkekeh pelan. "Kemarin Mas kasih nama distro." "Saya ingat. Saya Luna." Ia mengulurkan tangannya. Aryan menjabatnya, merasakan kehangatan dan kehalusan kulit Luna. Jantungnya berdebar, bukan karena ketertarikan fisik semata, melainkan karena keaslian yang terpancar dari wanita di depannya. "Salam kenal, Luna," kata Aryan, sedikit canggung. "Saya sering melewati kafe ini, tapi baru sekarang berani mampir." "Oh ya? Kenapa baru berani?" tanya Luna, alisnya terangkat lucu. Aryan tertawa kecil. "Entahlah,
Mungkin karena suasananya terlalu nyaman, jadi takut ketagihan. Ia mencoba melontarkan candaan ringan. Luna tersenyum. Syukurlah kalau Mas Arif merasa nyaman di sini. Memang itu tujuan kami, bikin pelanggan betah, sahut Luna. Mas Arif kerja di mana? Kelihatannya sering di sini. Ini dia. Pertanyaan yang ia tunggu-tunggu. Saya pekerja lepas. Luna. Kadang nulis. Kadang riset. Nggak tetap, sih. Jadi ya bisa kerja dari mana saja. Makanya sering di sini, jawab Aryan, berusaha meyakinkan. Ia melihat Luna mengangguk mengerti. Tidak ada sorot curiga di matanya. Hanya simpati. Wah, pekerja lepas ya. Pasti butuh disiplin tinggi biar tetap produktif. Komentar Luna. Saya salut lo sama orang-orang yang bisa kerja mandiri begitu. Aryan merasakan sedikit rasa bersalah menusuknya. Ia berbohong. Tapi ia segera menepisnya. Ini demi tujuan yang lebih besar. Ya, begitulah. Kadang memang susah cari proyek, tapi ya harus dijalani. Katanya, menambahkan sedikit nada perjuangan dalam suaranya. Luna tersenyum lembut. Semangat ya, Mas Arif. Semoga rezekinya lancar terus. Kata-kata sederhana itu terasa lebih berarti daripada pujian-pujian selangit yang pernah ia dapatkan dari kolega bisnisnya. Ini adalah simpati tulus dari seseorang yang memahami perjuangan hidup. Aryan merasakan hatinya menghangat. Ia semakin yakin bahwa pilihannya untuk menyamar adalah tepat. Setelah obrolan singkat itu, Luna kembali ke pekerjaannya. Aryan melanjutkan, membaca bukunya. Sesekali mencuri pandang ke arah Luna. Ia mengamati Luna berinteraksi dengan pelanggannya, mendengar tawanya yang renyah saat melayani anak-anak, dan melihat kesabarannya saat menghadapi keluhan. Luna tidak hanya sekadar bekerja, ia menaruh hati dalam setiap tugasnya. Beberapa hari berikutnya, pola itu terus berlanjut. Aryan selalu datang ke kopi senja, memesan minuman atau camilan yang sederhana, dan duduk di sudut sambil pura-pura sibuk dengan laptopnya. Ia selalu berusaha menciptakan kesempatan untuk mengobrol singkat dengan Luna. Ia bertanya tentang hari-harinya, tentang kesulitan yang Luna hadapi di kafe, dan sedikit tentang mimpinya. Luna, tanpa tahu ia sedang diuji, selalu terbuka dan ramah. Ia bercerita tentang keinginannya untuk menabung agar bisa membantu biaya pengobatan ibunya yang sering sakit, tentang bagaimana ia merindukan masakan rumah, dan tentang mimpinya untuk suatu hari nanti memiliki kafe kecil sendiri. Aryan terkesima. Wanita di depannya ini tidak pernah mengeluh. Ia menghadapi setiap kesulitan dengan senyuman dan tekad baja. Ia jauh dari wanita-wanita manja yang selama ini mengelilinginya, yang hidupnya hanya berpusat pada barang-barang mewah dan liburan eksotis. Luna adalah kebalikan dari semua itu, dan itulah yang membuatnya semakin menarik di mata Aryan. Suatu sore, hujan turun sangat deras, membuat kopi senja menjadi sepi. Hanya ada beberapa pelanggan yang bertahan. Aryan adalah salah satunya. Ia melihat Luna tampak kelelahan, menghela napas panjang sambil menyeka meja. Aryan merasa sedikit tidak enak hati melihat Luna bekerja keras seperti itu. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang spontan. Luna, panggilnya pelan. Luna menoleh. Apa ada yang bisa saya bantu? Melihat kamu sendirian seperti ini, rasanya nggak enak. Luna awalnya terkejut, lalu tertawa kecil. Ah, nggak usah, Mas Arif. Ini sudah jadi bagian dari pekerjaan saya kok. Nggak apa-apa. Saya juga lagi nggak ada kerjaan. Lagi pula, saya pelanggan setia di sini, kan? Goda Aryan. Anggap saja bantu-bantu biar cepat selesai. Luna akhirnya mengizinkan Aryan membantu. Aryan dengan canggung membantu menyusun kursi, membersihkan meja yang kotor, dan bahkan sesekali membantu mencuci gelas di belakang konter. Gerakannya mungkin tidak selincah Luna, tapi ia melakukannya dengan tulus. Luna tersenyum melihat Aryan yang kaya raya, kini dengan tulus membantu dirinya di kafe. Ia tidak tahu siapa Aryan sebenarnya. Momen itu menjadi titik balik. Luna melihat Aryan bukan hanya sebagai pelanggan, tapi sebagai pria baik hati yang tidak segan turun tangan. Ia melihat kejujuran dalam niat Aryan,
keramahan dalam setiap gerakannya. Aryan, di sisi lain, merasakan kebahagiaan luar biasa. Ia tidak lagi peduli dengan jas mahal atau mobil sportnya. Berdiri di samping Luna, membantu membersihkan kafe sederhana, adalah kebahagiaan yang jauh lebih otentik. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Luna tidak menghakimi dirinya yang tampak miskin. Luna justru menunjukkan simpati dan kebaikan. Saat hujan reda dan kafe hampir tutup, Luna menawari Aryan secangkir teh hangat. "Terima kasih banyak ya, Mas Arif. Kamu banyak bantu hari ini," ucap Luna tulus. Aryan tersenyum. "Sama-sama, Luna. Saya senang bisa bantu." Rasanya lebih berarti daripada cuma duduk diam. Ia menatap mata Luna, dan di sana ia melihat pantulan sebuah kejujuran yang langka. Momen itu singkat, namun cukup untuk mengukuhkan niat Aryan. Petualangan penyamarannya baru saja dimulai, dan ia siap menghadapi segala konsekuensinya demi cinta yang tulus ini. Ia tidak tahu seberapa sulit jalan yang akan ia tempuh, berapa banyak kebohongan yang harus ia tutupi, atau seberapa besar risiko yang akan ia hadapi. Yang ia tahu hanyalah, untuk Luna, ia rela melakukan segalanya. Bahkan jika itu berarti menjadi Arif yang tidak punya apa-apa. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Rutinitas Aryan sebagai Arif semakin kokoh. Apartemen studionya yang sederhana kini terasa seperti rumah, meskipun sesekali ia merindukan kemewahan dan ruang luas di penthouse-nya. Namun, kerinduan itu dengan cepat tertutupi oleh kehadiran Luna dalam kehidupannya. Interaksi mereka di kopi senja berkembang dari obrolan singkat menjadi percakapan yang lebih dalam. Aryan, dengan penyamaran sempurna, terus memantapkan perannya sebagai pekerja lepas yang jujur dan pekerja keras, meskipun dengan penghasilan pas-pasan. Setiap pagi, setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan lepasnya dari laptop, Aryan akan berjalan kaki atau naik angkutan umum menuju kopi senja. Ia akan memesan kopi dan pisang goreng, duduk di sudut favoritnya, dan mengamati Luna. Ia melihat bagaimana Luna memulai harinya dengan senyuman cerah. Meskipun ia tahu bahwa Luna pasti sudah bekerja keras sejak subuh. Ia melihat ketelatenan Luna dalam meracik setiap pesanan, kebaikan hatinya saat melayani pelanggan yang rewel, dan ketabahannya saat menghadapi tantangan kecil di kafe. Semakin banyak waktu yang ia habiskan di sana, semakin ia kagum pada Luna. Luna, di sisi lain, mulai melihat Arif sebagai sosok yang berbeda dari pelanggan lainnya. Arif tidak hanya sekadar datang dan pergi. Ia sering datang di waktu-waktu sepi, dan selalu ada untuk mengobrol singkat. Ia tidak pernah mengeluh, selalu positif, dan sorot matanya menunjukkan kejujuran yang langka. Luna merasa nyaman berbicara dengannya. Arif tidak pernah bertanya tentang gajinya atau menghakimi pekerjaannya. Ia justru selalu memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah Luna dengan penuh perhatian. Suatu sore, Luna bercerita tentang masalah mesin kopi di kafe yang sering macet. Wajahnya tampak cemas. "Kalau rusak parah, bisa-bisa kafe tutup sementara, Mas. Padahal lagi banyak pelanggan," keluh Luna. Aryan, yang sebenarnya tahu persis bagaimana mengatasi masalah mesin seharga puluhan juta itu, menahan diri untuk tidak langsung menawarkan solusi teknis yang canggih. Ia harus tetap dalam karakter Arif. "Sudah coba dibersihkan sendiri, Luna? Mungkin cuma kotor?" tanyanya. Mencoba terdengar seolah ia tahu sedikit tentang mesin, tapi tidak terlalu ahli. Luna menghela napas. "Sudah, Mas. Tapi kayaknya ini lebih dari sekadar kotor. Pemilik kafe juga lagi cari teknisi, tapi belum ada yang cocok." Aryan melihat kesempatan untuk lebih mendekat. "Kalau begitu, besok saya coba bantu lihat deh, Luna. Saya memang bukan teknisi, tapi kadang kalau masalahnya ringan, saya suka coba-coba benerin barang rusak di rumah." Ia sengaja merendahkan kemampuannya. Keesokan harinya, Aryan datang lebih pagi ke kafe. Ia membawa tas punggungnya yang berisi beberapa alat sederhana yang ia beli di toko perkakas murah. Dengan hati-hati dan pura-pura mengerti, ia mulai memeriksa mesin kopi.
Ia tahu persis apa masalahnya, beberapa komponen perlu diganti dan dibersihkan secara profesional. Namun, ia tidak bisa melakukannya secara langsung. Ia hanya bisa memberikan saran dasar dan melakukan beberapa pembersihan dangkal. Kayaknya ada bagian yang agak kendor ini, Luna, dan perlu dibersihkan lebih detail. Mungkin Mas Agung, pemilik kafe, perlu panggil teknisi spesialis, kata Aryan, setelah beberapa lama mengoprek mesin. Ia memang sengaja tidak memperbaikinya sepenuhnya, agar tidak terlalu mencurigakan. Namun, setidaknya ia berhasil membuat mesin itu kembali berfungsi, meskipun tidak sempurna. Luna sangat berterima kasih. Wah, Mas Arif hebat. Walaupun bukan teknisi, tapi bisa bikin mesinnya jalan lagi. Makasih banyak ya, Mas. Untung ada Mas Arif. Senyum tulus Luna dan rasa terima kasihnya yang meluap-luap membuat hati Aryan menghangat. Ia tidak pernah merasakan kepuasan sebesar ini dari keberhasilan sebuah kesepakatan bisnis besar. Ini adalah kepuasan yang muncul dari membantu seseorang yang ia pedulikan, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Obrolan mereka semakin sering bergeser dari sekadar kafe ke kehidupan pribadi. Luna bercerita tentang keluarganya di kampung, tentang adik-adiknya yang masih sekolah, dan tentang impiannya untuk bisa mengirimkan orang tuanya pergi haji. Aryan mendengarkan dengan seksama, dan ia bisa merasakan kejujuran dan ketulusan dalam setiap kata Luna. Luna tidak pernah mengeluh tentang beban hidupnya. Ia justru selalu bersyukur atas apa yang ia miliki. Suatu malam, setelah kopi senja tutup, Aryan dan Luna duduk berdua di bangku kayu di depan kafe. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya remang-remang, menciptakan suasana akrab. Luna bercerita tentang masa kecilnya, tentang betapa ia mencintai desa tempat ia dibesarkan, dan tentang kerinduannya pada kebun neneknya. Aryan mendengarkan dengan tenang, sesekali menyelipkan pertanyaan-pertanyaan kecil yang menunjukkan ketertarikannya. Saya kadang iri sama hidup kamu, Luna, kata Aryan pelan. Sederhana, tapi kamu selalu terlihat bahagia. Saya punya banyak hal, tapi kadang rasanya kosong. Ia sengaja mengatakan ini untuk memancing respons Luna, ingin melihat apakah Luna akan terpancing dengan kata, banyak hal, atau tetap fokus pada perasaannya. Luna menoleh, menatapnya dengan lembut. Mas Arif, kebahagiaan itu nggak diukur dari seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak kita bersyukur. Saya memang nggak punya banyak uang, tapi saya punya keluarga yang sayang sama saya, pekerjaan yang saya suka, dan teman-teman baik. Itu sudah lebih dari cukup buat saya. Kata-kata Luna seperti oase di tengah gurun bagi Aryan. Luna tidak tertarik pada banyak hal yang ia miliki. Ia tertarik pada esensi kebahagiaan itu sendiri. Aryan merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka, sebuah ikatan yang dibangun di atas nilai-nilai yang sama, kesederhanaan, ketulusan, dan rasa syukur. Aryan mulai menyadari, ia tidak hanya mencari wanita yang mencintainya apa adanya, tapi ia juga mencari makna dalam hidupnya sendiri. Interaksinya dengan Luna telah membuka matanya terhadap keindahan hidup yang sederhana, yang selama ini ia lewatkan karena terperangkap dalam dunia korporat yang serba cepat dan materialistis. Suatu hari Minggu, Luna mengajak Aryan untuk ikut bersamanya ke panti asuhan tempat ia biasa menjadi relawan. Mas Arif mau ikut? Biasanya saya main sama anak-anak di sana. Ajak Luna. Aryan tidak ragu. Ia menghabiskan hari itu bermain dengan anak-anak panti, membantu Luna menyiapkan makanan, dan mendengarkan cerita-cerita mereka. Ia melihat bagaimana Luna berinteraksi dengan anak-anak itu, penuh kasih sayang, sabar, dan tulus. Salah satu anak, seorang gadis kecil bernama Tia, sangat menyukai Luna. Tia tidak punya orang tua, dan Luna adalah sosok yang memberinya kehangatan. Aryan melihat Luna memeluk Tia erat, dan ia merasakan gelombang emosi yang kuat. Luna adalah kebaikan dalam wujud manusia. Ketika mereka pulang, hari sudah senja. Aryan merasa lelah, tapi hatinya dipenuhi kehangatan. Makasih ya, Luna, sudah ajak saya. Ini pengalaman yang luar biasa, kata Aryan tulus. Luna tersenyum. Sama-sama, Mas Arif. Saya senang Mas Arif mau ikut.
Anak-anak juga senang ada Mas Arif. Di bawah langit senja yang mulai gelap, Aryan menatap Luna. Wajahnya berseri-seri, senyumnya lembut, dan matanya memancarkan kebaikan. Ia melihat di sana bukan hanya seorang wanita yang ia cari, tetapi juga seorang jiwa yang murni, yang mampu melihat melampaui penampilan dan harta benda. Perasaannya terhadap Luna bukan lagi sekadar ketertarikan. Ini adalah cinta. Cinta yang tumbuh dari kekaguman, rasa hormat, dan kenyamanan yang mendalam. Malam itu, di apartemen studionya yang sepi, Aryan tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh Luna. Ia tahu penyamarannya adalah sebuah risiko besar. Jika kebenaran terungkap, ia bisa kehilangan Luna selamanya. Namun, ia tidak bisa mundur. Ia sudah terlalu jauh, dan perasaannya terlalu dalam. Ia bertekad, apapun yang terjadi, ia akan membuat Luna menjadi miliknya. Ia akan menikahinya, dan ia percaya, seiring waktu, Luna akan memaafkan kebohongannya. Ia membayangkan masa depan bersama Luna, sebuah masa depan yang sederhana namun penuh cinta. Ia membayangkan Luna di sisinya, berbagi tawa dan tangis, menghadapi suka dan duka bersama. Kekayaan yang ia miliki tidak lagi terasa penting. Yang terpenting baginya kini hanyalah satu, mendapatkan cinta tulus dari Luna, wanita yang telah mengajarkan kepadanya makna sejati dari kebahagiaan. Ia tahu, langkah selanjutnya adalah melangkah lebih jauh dalam hubungan mereka. Ia harus menunjukkan kepada Luna bahwa meskipun ia miskin, ia punya hati yang besar dan ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Luna. Hubungan antara Aryan yang menyamar sebagai Arif dan Luna semakin dalam. Mereka tidak lagi hanya bertemu di kopi senja. Kini, hampir setiap akhir pekan, mereka punya agenda bersama. Kadang mereka pergi ke taman kota, duduk di bangku panjang sambil mengobrol tentang impian dan ketakutan masing-masing. Kadang mereka mengunjungi perpustakaan umum, di mana Aryan pura-pura mencari referensi untuk proyek lepasnya, sementara Luna sibuk dengan buku-buku resep atau sastra. Setiap pertemuan memperkuat keyakinan Aryan bahwa Luna adalah wanita yang ia cari. Kejujuran, ketulusan, dan kesederhanaan Luna adalah permata langka di dunia yang serba materialistis. Namun, di benak Aryan, masih ada secuil keraguan yang ingin ia lenyapkan sepenuhnya. Ia tahu, meskipun Luna tampak tulus, ujian terbesar adalah saat ia harus menghadapi keterbatasan finansial secara langsung. Ia ingin memastikan bahwa cinta Luna tidak akan goyah saat dihadapkan pada kesulitan materi. Maka, ia memutuskan untuk merancang serangkaian ujian kecil, bukan untuk menjebak Luna, melainkan untuk meneguhkan hatinya sendiri. Ujian pertama datang saat Luna menceritakan keinginannya untuk membeli sebuah gaun baru. Ada diskon besar di butik langgananku, Mas Arif, ujar Luna dengan mata berbinar suatu sore di kopi senja. Gaunnya cantik banget, bisa dipakai buat acara kondangan teman nanti. Tapi harganya lumayan. Ia menghela napas, tampak ragu. Aryan melihat kesempatan itu. Wah, kalau memang bagus dan Luna suka, kenapa nggak dibeli saja? Kan jarang-jarang ada diskon, katanya, seolah memberi dukungan. Luna tersenyum tipis. Nggak tahu deh, Mas. Aku lagi nabung buat kirim uang ke ibu di kampung. Takutnya kalau dibeli, tabunganku jadi berkurang drastis. Ia menunjukkan keraguan yang jujur. Aryan berpura-pura berpikir keras. Kalau begitu, bagaimana kalau kita makan malam di luar nanti malam? Sebagai perayaan kecil karena kamu sudah bekerja keras. Ia menawarkan, tahu betul bahwa makan malam di restoran Arif pasti tidak akan semewah yang biasa Luna impikan. Luna tampak senang. Wah, boleh juga, Mas. Sudah lama nggak makan di luar. Malam itu, Aryan membawa Luna ke sebuah warung tenda pecel lele sederhana di pinggir jalan. Tempat itu ramai, berisik, tapi makanannya terkenal enak dan harganya sangat terjangkau. Luna tampak sedikit terkejut pada awalnya. Mungkin membayangkan restoran yang sedikit lebih, wah. Namun, ia tidak menunjukkan kekecewaan sedikit pun. Ia tersenyum, duduk di bangku plastik, dan memesan dengan antusias. Saat makanan datang,
Luna makan dengan lahap, bahkan memuji rasa sambal pecel lele yang pedasnya pas. Wah, Mas Arif tahu tempat enak. Nih, aku baru tahu ada warung ini, kata Luna dengan ceria. Enak banget. Aryan tersenyum lega. Luna tidak peduli tempatnya sederhana, tidak peduli dengan harga makanan yang murah. Ia menikmati kebersamaan mereka dan makanan yang disajikan. Ia bahkan tidak menyinggung lagi soal gaun yang diinginkannya. Bagi Aryan, ujian pertama ini lulus dengan sempurna. Luna memprioritaskan kebersamaan dan kebahagiaan sederhana, bukan kemewahan. Ujian kedua datang seminggu kemudian. Telepon genggam Luna sudah usang dan sering macet. Aryan tahu Luna sangat membutuhkan yang baru untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Ia pun berencana untuk menawarkan sebuah ponsel bekas yang ia beli dengan harga murah dari kenalannya. Padahal ponsel itu baru dan ia sengaja membeli yang murah untuk skenarionya. Luna, ponselmu itu sudah tua sekali, sering macet ya? Tanya Aryan suatu hari. Luna menghela napas. Iya, Mas Arif. Kadang bikin kesal. Tapi mau gimana lagi? Belum ada rezeki buat beli yang baru. Aryan pun dengan ragu-ragu menawarkan. Kebetulan, ada teman saya yang mau jual ponsel bekasnya. Tapi masih bagus banget. Murah kok. Karena dia lagi butuh uang. Gimana kalau kamu pakai itu dulu? Luna tampak terkejut. Ah, nggak usah, Mas Arif. Nanti ngerepotin. Aku bisa sabar kok nunggu rezeki. Aryan bersikeras. Nggak ngerepotin kok. Luna, saya juga cuma bantu teman jualin. Anggap saja ini sebagai pinjaman dulu. Kalau nanti kamu sudah punya rezeki lebih, baru diganti. Gimana? Luna akhirnya menerima. Namun dengan syarat ia akan mengangsur cicilan kecil setiap bulan kepada Aryan. Ia bersikeras untuk membayar. Tidak mau menerima begitu saja. Aryan, di satu sisi, merasa haru dengan integritas Luna. Ia tahu Luna tidak mau merasa berhutang budi. Di sisi lain, hal ini semakin menguatkan keyakinannya. Luna tidak serakah, bahkan untuk barang yang ia butuhkan sekalipun. Ia menunjukkan tanggung jawab dan kemandirian. Ujian ketiga adalah tentang liburan. Keluarga Aryan sering menghabiskan liburan di luar negeri, di resor-resor mewah. Ia ingin melihat reaksi Luna terhadap ide liburan yang jauh lebih sederhana. Luna, kalau nanti saya ada rezeki lebih sedikit, saya pengen banget ajak kamu liburan, kata Aryan saat mereka berjalan-jalan di taman. Mata Luna berbinar. Wah, Mas Arif serius? Mau kemana? Aryan berpura-pura berpikir. Gimana kalau kita ke puncak? Sewa villa kecil, masak-masak sendiri, atau mungkin camping di dekat air terjun. Ia sengaja menyebutkan tempat liburan yang sederhana, yang jauh dari kesan glamor. Wajah Luna tidak menunjukkan sedikit pun kekecewaan. Justru sebaliknya, ia tampak sangat bersemangat. Wah, ide bagus banget, Mas Arif. Aku suka banget pemandangan gunung dan udaranya yang sejuk. Apalagi kalau bisa masak bareng. Pasti seru. Luna mulai bercerita tentang rencana masak-masak mereka, tentang tempat-tempat menarik di puncak yang pernah ia dengar. Kegembiraannya murni, tidak terkontaminasi oleh harapan kemewahan. Aryan menyadari, Luna tidak memerlukan resor bintang 5 atau penerbangan kelas 1 untuk bahagia. Cukup kebersamaan dan pengalaman baru yang sederhana. Semakin sering Aryan melakukan ujian kecil ini, semakin kuat keyakinannya pada Luna. Luna tidak pernah menunjukkan ketidakpuasan, keserakahan, atau kekecewaan terhadap keterbatasan finansial Arif. Ia selalu menerima dengan senyum, beradaptasi dengan mudah, dan bahkan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Ia selalu fokus pada kebersamaan, pada percakapan yang tulus, dan pada dukungan moral yang Aryan berikan. Aryan mulai merasa bahwa Luna adalah permata yang ia cari, sebuah jiwa murni yang mampu melihat melampaui kedok material. Ia melihat bahwa Luna mencintai Arif, apa adanya, dengan segala keterbatasan yang ia tunjukkan. Perasaan Aryan pada Luna bukan lagi sekadar ketertarikan, tapi telah tumbuh menjadi cinta yang mendalam dan tulus. Ia tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa wanita ini.
Suatu malam, saat mereka sedang duduk di bangku taman, di bawah kerlip bintang, Aryan menatap Luna. Luna sedang tersenyum, matanya memancarkan kedamaian. Di saat itulah, Aryan tahu, ini saatnya. Semua ujian telah terlampaui. Luna adalah jawabannya. Tidak ada keraguan lagi di hatinya. Ia harus menjadikan Luna istrinya, apapun risikonya nanti. Ia akan melamar Luna dengan cara yang sederhana, sesuai dengan identitas Arif, dan berharap Luna akan menerima cintanya yang tulus, meskipun ia bersembunyi di balik penyamaran. Detik itu, Aryan merasa lebih bahagia daripada saat ia menandatangani kontrak bisnis jutaan dolar. Kebahagiaan ini berbeda. Ini adalah kebahagiaan yang berasal dari hati, dari menemukan jiwa yang sejalan. Rasa cinta yang mendalam dan keyakinan akan ketulusan Luna kini memenuhi hati Aryan. Setiap ujian yang ia berikan telah membuktikan bahwa Luna adalah wanita yang ia cari, seseorang yang mencintai dirinya apa adanya, tanpa memandang harta. Aryan, dalam penyamarannya sebagai Arif, merasa inilah saat yang tepat untuk mengambil langkah besar selanjutnya. Ia ingin Luna menjadi istrinya, dan ia ingin melamarnya dengan cara yang paling tulus dan sederhana, sesuai dengan identitas yang ia ciptakan. Ia ingin Luna tahu bahwa ia melamar bukan dengan kemewahan, melainkan dengan hati. Keputusan itu bulat di benak Aryan. Ia menghabiskan beberapa hari berikutnya memikirkan bagaimana cara melamar Luna. Ia tidak bisa membawa Luna ke restoran mewah atau memberinya cincin berlian raksasa. Itu akan membuyarkan seluruh penyamarannya dan menimbulkan kecurigaan. Ia harus tetap konsisten dengan perannya sebagai Arif, seorang pria sederhana dengan penghasilan pas-pasan, namun memiliki cinta yang besar. Aryan terpikirkan sebuah cincin, bukan berlian. Tentu saja. Ia mencari-cari di toko perhiasan kecil di pasar tradisional, mencari cincin perak sederhana tanpa batu permata yang mencolok. Setelah beberapa lama, matanya tertuju pada sebuah cincin perak dengan ukiran motif daun yang halus. Harganya sangat terjangkau, tapi keindahannya terletak pada kesederhanaannya. Cincin itu, pikirnya, akan cocok untuk Luna. Itu mencerminkan karakter Luna, murni dan bersahaja. Dengan cincin di saku celana jeansnya, Aryan merasa jantungnya berdebar lebih kencang dari saat ia akan melakukan presentasi bisnis penting di hadapan investor kelas kakap. Ini jauh lebih menegangkan. Ini adalah tentang hatinya, tentang masa depannya dengan wanita yang telah mengubah pandangannya tentang hidup. Ia memutuskan untuk melamar Luna di tempat yang paling sering mereka kunjungi, tempat di mana cinta mereka mulai tumbuh, kopi senja. Tentu saja, bukan di tengah keramaian kafe. Ia menunggu hingga kafe tutup, seperti saat-saat mereka biasa berbagi cerita setelah seharian bekerja. Sore itu, Aryan datang ke kopi senja lebih awal. Ia membantu Luna merapikan meja, menyapu lantai, dan membersihkan konter. Luna merasa senang dengan bantuan Aryan, seperti biasa. Mereka mengobrol santai tentang hari itu, tentang pelanggan-pelanggan yang datang, dan tentang rencana Luna untuk mengunjungi keluarganya di kampung akhir bulan nanti. Ketika semua pelanggan sudah pulang dan pintu kafe sudah terkunci, hanya ada mereka berdua. Lampu-lampu kafe meredup, menyisakan cahaya remang-remang yang menciptakan suasana intim. Luna sedang menyeka meja terakhir ketika Aryan memanggilnya. "Luna," panggil Aryan pelan. Luna menoleh, senyumnya masih terpancar. "Ya, Mas Arif? Ada yang ketinggalan." Aryan melangkah mendekat. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan dirinya, mengambil napas dalam-dalam. "Ada sesuatu yang ingin saya banyakan sama kamu." Luna menatapnya, sedikit bingung namun dengan ekspresi penuh perhatian. "Apa itu, Mas Arif?" Aryan mengambil tangan Luna, yang sedikit kaget dengan sentuhan itu. Ia menatap mata Luna dalam-dalam, berusaha menyampaikan setiap ketulusan yang ia rasakan. "Luna," ia memulai, suaranya sedikit bergetar. "Kamu tahu, sejak pertama kali saya melihatmu di sini, saya sudah merasa ada yang berbeda." Luna hanya diam, mendengarkan. "Saya datang ke kota ini, berjuang sendirian, kadang merasa putus asa. Tapi kamu
Kamu selalu ada di sini, dengan senyummu, dengan kebaikan hatimu. Kamu mengajarkan saya banyak hal tentang hidup, tentang kebahagiaan yang sejati. Aryan terus berbicara, meluapkan perasaannya. Kamu nggak pernah melihat saya dari apa yang saya punya. Luna, kamu melihat saya apa adanya. Dan itu sangat berarti bagi saya. Ia melihat mata Luna mulai berkaca-kaca. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Luna, saya hanya pekerja lepas dengan penghasilan pas-pasan. Saya nggak punya rumah mewah, nggak punya mobil mahal, bahkan cincin pun yang saya punya sederhana. Aryan merogoh saku celananya, mengeluarkan kotak cincin kecil yang berisi cincin perak. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan cincin sederhana namun indah itu. Tapi yang saya punya adalah hati yang tulus. Hati yang ingin menghabiskan sisa hidup saya bersamamu. Hati yang ingin mencintaimu, merawatmu, dan selalu ada untukmu dalam suka maupun duka. Aryan berlutut di hadapan Luna, di lantai kopi senja yang baru saja mereka bersihkan. Ini adalah momen yang ia impikan. Luna, lanjutnya, suaranya kini mantap. Maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menjadi istri dari seorang Arif yang sederhana ini, dan membangun masa depan bersamaku, dari nol? Luna terdiam sesaat. Matanya berkaca-kaca dan perlahan air mata mulai menetes membasahi pipinya. Ia tidak bisa berkata-kata. Ini adalah momen yang tidak pernah ia duga. Pria sederhana yang selalu baik padanya, yang selalu memberinya semangat, kini berlutut di hadapannya dan melamarnya. Ia melihat ketulusan di mata Aryan, kejujuran yang terpancar dari setiap kata. Ia tidak peduli dengan cincin perak yang sederhana itu, atau dengan latar belakang, Arif, yang pas-pasan. Yang ia pedulikan adalah hati pria di hadapannya. Perlahan, Luna mengangguk. Air mata kebahagiaan semakin deras mengalir. Ya, Mas Arif. Ya, aku mau. Suaranya bergetar karena haru. Aryan berdiri, senyum lega dan bahagia terukir di wajahnya. Ia dengan lembut mengambil cincin itu dari kotaknya dan menyematkannya di jari manis Luna. Cincin perak itu tampak begitu pas di jemari Luna. Ia lalu memeluk Luna erat, merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang meluap-luap. Luna membalas pelukannya, menyandarkan kepalanya di bahu Aryan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia telah menemukan belahan jiwanya. Terima kasih, Luna, bisik Aryan di telinga Luna. Suaranya dipenuhi emosi. Terima kasih sudah mau menerima saya apa adanya. Luna melepaskan pelukan, menatap Aryan dengan mata sembab namun penuh cinta. Aku yang seharusnya berterima kasih. Mas Arif, kamu sudah menunjukkan padaku bahwa cinta itu nggak harus mewah. Cukup tulus dan sederhana. Malam itu, di kopi senja yang sepi, di bawah cahaya remang-remang lampu, Aryan dan Luna berbagi kebahagiaan yang murni. Tidak ada saksi, tidak ada kemewahan, hanya dua hati yang saling terpaut dalam janji suci. Aryan merasakan kemenangan yang luar biasa. Ia berhasil. Ia telah menemukan wanita yang mencintainya tanpa syarat. Namun, di sudut hatinya, masih ada kegelisahan. Rahasia besar itu masih ia simpan rapat-rapat. Bagaimana Luna akan bereaksi ketika kebenaran itu terungkap? Pertanyaan itu menghantui. Namun untuk saat ini, ia ingin menikmati momen kebahagiaan ini sepenuhnya. Ia akan membangun masa depan yang indah bersama Luna, selangkah demi selangkah, dan berharap Luna akan memaafkannya ketika saatnya tiba untuk membuka kedoknya. Kebahagiaan meluap di hati Luna setelah lamaran Arif yang sederhana namun penuh ketulusan. Ia tidak pernah membayangkan akan menikah dengan cara seperti ini, jauh dari gemerlap impian banyak wanita tentang pesta mewah. Namun, baginya, momen itu jauh lebih berharga. Ada kejujuran dan keberanian dalam diri Arif yang memikat hatinya. Ia tahu, Arif mungkin tidak punya banyak harta, tapi ia punya hati yang besar dan cinta yang tulus. Aryan, di sisi lain, merasa lega sekaligus diliputi rasa bersalah. Ia berhasil melangkah lebih jauh dalam penyamarannya. Luna telah menerima dirinya sebagai Arif yang sederhana. Namun, rahasia besar tentang identitas aslinya semakin terasa membebani. Ia tahu,
Suatu hari nanti kebenaran harus terungkap, dan ia hanya bisa berharap Luna akan memaafkan kebohongannya demi cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Proses persiapan pernikahan mereka berjalan sesuai dengan skenario Arif yang telah Aryan bangun. Tidak ada perencanaan pernikahan mewah, tidak ada vendor-vendor mahal. Semuanya dilakukan dengan sangat sederhana dan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan. Luna sendiri yang mengurus sebagian besar detail, dibantu oleh beberapa teman dekatnya. Ia tampak bersemangat, tidak sedikit pun menunjukkan kekecewaan karena tidak bisa memiliki pernikahan impian yang serba glamor. Mereka memutuskan untuk melangsungkan akad nikah di sebuah masjid kecil dekat kediaman Luna. Hanya keluarga inti dan teman-teman terdekat yang diundang. Orang tua Luna datang dari kampung, dengan wajah haru dan bangga melihat putri mereka akan menikah. Aryan memperkenalkan diri sebagai Arif, seorang pekerja lepas yang gigih, dan berhasil meyakinkan keluarga Luna dengan pembawaannya yang sopan dan rendah hati. Ia bahkan sudah menyiapkan beberapa cerita rekaan tentang masa kecil dan keluarganya, agar penyamarannya tidak terkuak. Untungnya, keluarga Luna terlalu sibuk dengan kebahagiaan mereka untuk terlalu banyak bertanya detail. Mereka hanya melihat ketulusan di mata Arif saat menatap Luna. Pada hari pernikahan, Luna tampak memesona dalam balutan gaun kebaya putih sederhana yang dipinjam dari bibinya. Ia tidak memakai riasan tebal, hanya sentuhan alami yang menonjolkan kecantikannya. Aryan, dalam balutan kemeja batik yang juga sederhana, merasa jantungnya berdegup kencang saat melihat Luna berjalan ke arahnya. Wanita di depannya ini adalah jawaban atas semua pencariannya. Prosesi ijab kabul berjalan lancar dan hikmat. Dengan satu tarikan napas, Aryan mengucapkan janji suci pernikahan. Saya terima nikah dan kawinnya Luna binti Bapak Suryo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kata-kata itu, meskipun diucapkan sebagai Arif, terasa begitu nyata dan mengikat. Luna kini resmi menjadi istrinya. Setelah akad, mereka mengadakan syukuran kecil di halaman masjid, dengan hidangan sederhana yang dimasak bersama oleh ibu-ibu warga sekitar. Tidak ada hiburan mewah, hanya tawa dan obrolan hangat dari orang-orang terkasih. Momen paling berkesan bagi Aryan adalah saat Luna berbisik padanya. "Aku bahagia banget, Mas. Ini lebih dari cukup." Senyum tulus Luna menghapus sebagian kecil rasa bersalah di hati Aryan. Ia tahu, ia tidak salah pilih. Setelah menikah, awal kehidupan bersama mereka dimulai di sebuah apartemen studio sewaan yang Aryan persiapkan. Apartemen itu mungil, dengan satu kamar tidur, satu kamar mandi, dan dapur kecil. Perabotannya sangat minimalis. Semua dibeli dari toko furnitur bekas atau diskon. Aryan sengaja menciptakan kesan bahwa mereka memang hidup pas-pasan, sesuai dengan status Arif. Luna, dengan semangat yang luar biasa, mengubah apartemen sederhana itu menjadi rumah yang nyaman dan hangat. Ia menata perabot seadanya dengan sentuhan kreatif, menambahkan pot-pot tanaman kecil di jendela, dan menghias dinding dengan foto-foto Polaroid mereka. Aroma masakan sederhana Luna seringkali memenuhi ruangan, membuat Aryan merasa seperti benar-benar pulang ke rumah, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di penthouse-nya yang megah dan sepi. Kehidupan pernikahan mereka diwarnai momen-momen lucu dan mengharukan tentang bagaimana mereka mengatasi keterbatasan finansial bersama. Suatu pagi, kulkas mereka kosong. "Mas Arif, belanja bulanan kita harus irit banget nih. Harga sayuran di pasar naik semua," keluh Luna sambil memeriksa dompet tipisnya. Aryan, yang biasa memerintahkan asistennya untuk mengisi lemari es dengan bahan makanan paling premium, kini harus belajar berhitung. "Kita bisa cari pasar yang lebih murah, Luna. Atau coba masak menu yang pakai bahan-bahan sederhana tapi tetap bergizi," usul Aryan, mencoba menunjukkan bahwa ia juga peduli. Mereka akhirnya pergi ke pasar tradisional terjauh, mencari diskon sayur dan ikan, tawar-menawar harga dengan gigih. Aryan belajar banyak dari Luna, tentang bagaimana berhemat tanpa mengurangi gizi. Di malam hari, kadang listrik apartemen mereka mati karena kehabisan pulsa token. Aryan, yang dulu selalu dikelilingi listrik 24 jam penuh di semua propertinya, kini harus merasakan gelapnya malam tanpa penerangan. Luna akan mengeluarkan lilin, dan mereka akan duduk berdua,
bercerita di bawah cahaya temaram. Momen-momen itu justru menjadi sangat intim dan romantis. Aryan merasa, dalam kesederhanaan ini, ia menemukan kebahagiaan yang jauh lebih mendalam. "Mas Arif," kata Luna suatu malam, saat mereka sedang makan nasi goreng buatan Luna dengan lauk telur mata sapi. "Kadang aku mikir, hidup kita sederhana. Tapi kok rasanya nyaman banget ya? Aku nggak pernah merasa kekurangan." Aryan menatap Luna. Senyum tipis mengembang di bibirnya. "Itu karena kamu pandai bersyukur. Luna, kamu mengajarkan saya banyak hal." Ia merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Luna tidak mengeluh. Ia bersyukur, bahkan dengan hidup pas-pasan. Ini adalah validasi terbesar bagi penyamarannya. Tentu saja, ada juga tantangan. Kadang, proyek lepas, Aryan tidak kunjung datang, membuatnya harus berpura-pura cemas akan pemasukan. Luna akan dengan sabar menenangkannya. "Nggak apa-apa, Mas. Kita pasti bisa lewatin ini. Yang penting kita sehat dan selalu bareng." Luna bahkan pernah menawarkan untuk mencari pekerjaan sampingan di luar kopi senja untuk membantu menambah penghasilan. Aryan tentu saja menolak, dengan alasan ia tidak ingin Luna terlalu lelah. Ia tidak ingin Luna menderita karena penyamarannya. Aryan juga harus berhati-hati agar tidak menunjukkan kebiasaan-kebiasaan mewah yang sudah mendarah daging. Ia harus menahan diri untuk tidak membeli kopi mahal di luar, tidak memesan makanan dari restoran mewah secara diam-diam, atau menggunakan kartu kredit pribadinya yang tak terbatas. Setiap kali ia ingin melakukan hal itu, ia akan melihat wajah Luna, dan niat itu langsung menguap. Ia tahu, pengorbanan ini sepadan. Di mata Luna, Arif adalah suami yang baik, penyayang, dan pekerja keras. Ia mungkin tidak kaya, tapi ia selalu berusaha membuat Luna bahagia dengan cara-cara sederhana, membantu pekerjaan rumah, mendengarkan keluh kesah Luna, atau sekadar memeluknya saat ia merasa lelah. Luna merasa sangat beruntung memiliki Arif. Ia tidak pernah meragukan cinta Arif, dan ia percaya bahwa mereka bisa melewati segala kesulitan bersama. Namun, di benak Aryan, kegelisahan itu perlahan tumbuh. Rahasia yang ia simpan adalah bom waktu. Setiap senyum tulus Luna, setiap kata-kata kepercayaannya, membuat Aryan semakin merasa bersalah. Ia mencintai Luna, sangat mencintainya. Tapi bagaimana jika cintanya ini hancur karena kebohongan yang ia ciptakan? Ia tahu, saatnya akan tiba ketika ia harus membuka diri. Dan ia hanya bisa berharap bahwa cinta yang telah mereka bangun bersama akan cukup kuat untuk menahan badai kebenaran yang akan datang. Kehidupan pernikahan Aryan sebagai Arif dan Luna terus berjalan. Mereka telah melewati beberapa bulan pertama dengan tawa, pembelajaran, dan penyesuaian. Di mata Luna, Arif adalah sosok suami yang sempurna, penyayang, bertanggung jawab, dan selalu berusaha keras untuk membahagiakan keluarganya, meskipun dengan segala keterbatasan. Mereka semakin dekat, berbagi rahasia kecil, dan membangun impian sederhana bersama. Aryan merasa sangat bahagia, sebuah kebahagiaan yang jauh melampaui kekayaan materinya. Namun, seiring berjalannya waktu, menjaga penyamaran itu menjadi semakin sulit. Kebiasaan-kebiasaan lamanya, yang sudah mendarah daging, terkadang muncul tanpa ia sadari. Dan Luna, dengan intuisinya yang tajam dan perhatiannya pada detail, mulai merasakan keanehan-keanehan kecil. Kecurigaan pertama Luna muncul saat mereka sedang makan malam di rumah. Luna telah memasak hidangan sederhana, tumis kembung dan nasi hangat. Aryan dengan lahap menyantapnya. "Masakanmu selalu enak, Luna," pujinya tulus. "Ah, Mas Arif bisa aja," Luna tersenyum. "Tapi kalau diingat-ingat, Mas Arif kayaknya jarang pilih-pilih makanan, ya? Makan apa saja oke." Aryan nyaris tersedak. Memang, sebagai Aryan Sanjaya, ia punya standar makanan yang sangat tinggi, seringkali hanya makan di restoran bintang 5 atau memesan koki pribadi. Ia harus memaksakan diri membiasakan diri dengan makanan sederhana selama penyamaran ini. Iya, kan dari kecil sudah biasa makan apa adanya. Luna, nggak boleh boros. Kilahnya cepat, mencoba terdengar meyakinkan. Luna mengangguk,
Tapi ada sorot mata yang sedikit berbeda, seolah mencermati. Keanehan kedua terjadi ketika mereka menonton berita ekonomi di televisi. Tayangan itu membahas tentang pergerakan saham perusahaan-perusahaan besar. Tanpa sadar, Aryan mulai mengomentari grafik saham dan memprediksi pergerakan pasar dengan analisis yang sangat akurat dan terperinci. Wah, kalau saya jadi direktur perusahaan itu, saya akan ambil langkah ini, atau investasi di sektor itu. Celotehnya antusias. Luna menatapnya dengan heran. Mas Arif kok paham banget soal saham? Kayak analis profesional aja. Ujarnya. Aryan tersentak, menyadari kesalahannya. Ia segera mengalihkan pembicaraan. Oh, ini, saya sering baca-baca berita ekonomi di internet. Luna, lumayan buat nambah wawasan. Siapa tahu nanti bisa investasi recehan. Ia tertawa canggung. Luna tidak bertanya lebih lanjut. Namun kerutan di dahinya menunjukkan ia tidak sepenuhnya percaya. Lalu, ada masalah keahlian mengemudi. Aryan, sebagai pemilik koleksi mobil mewah, terbiasa mengendarai kendaraan canggih dengan presisi tinggi. Suatu hari, mereka harus menyewa mobil untuk mengantar orang tua Luna ke stasiun. Saat Aryan mengemudi, gerakannya sangat mulus, cekatan, dan ia dengan insting mengenali fitur-fitur mobil yang Luna bahkan tidak tahu ada. Luna sempat berkomentar, Mas Arif jago banget nyetirnya, kayak pembalap profesional. Aryan hanya tersenyum tipis. Ah, kebetulan saja sering nonton video di YouTube. Luna, jadi sedikit tahu. Jawabnya, mencoba menutupi keahliannya yang sebenarnya. Luna mengangguk. Namun dalam hati bertanya-tanya, seberapa sering orang biasa menonton video mengemudi sampai bisa seahli ini? Yang paling mencolok adalah kecerobohan kecil Aryan saat mereka berbelanja. Suatu kali, mereka berdua sedang berbelanja pakaian di toko diskon. Luna dengan teliti memeriksa label harga dan bahan pakaian. Aryan, tanpa sadar, hampir meraih sebuah jaket dengan merek desainer terkenal yang harganya pasti puluhan juta, yang entah bagaimana bisa tersangkut di antara pakaian diskon. Luna menahan tangannya. Mas Arif, itu mahal sekali. Nggak mungkin diskon sebesar itu. Aryan terkesiap. Iya, salah lihat. Kirain yang lain. Katanya, buru-buru melepaskan jaket itu. Luna menatapnya curiga. Ia tahu merek-merek mewah itu. Dan ia tahu, Arif, tidak mungkin tahu merek seperti itu. Apalagi hampir meraihnya dengan refleks. Selain itu, Luna juga memperhatikan beberapa detail kecil lainnya. Terkadang, Aryan secara tidak sengaja menunjukkan pemahaman mendalam tentang pasar saham, atau ia selalu tahu etiket makan di restoran mewah meskipun mereka tidak pernah pergi ke sana. Aryan juga sesekali keceplosan menyebutkan lokasi-lokasi eksklusif atau nama-nama orang yang terdengar sangat berkuasa, yang kemudian ia buru-buru ubah menjadi cerita lain. Luna mulai menyadari ada pola. Ada sesuatu yang tidak sinkron antara Arif, yang sederhana dengan tingkah laku dan pengetahuannya yang sesekali keluar. Luna tidak langsung menuduh Aryan. Ia sangat mencintai suaminya. Namun, rasa penasaran itu terus menggerogotinya. Ia mulai mencari-cari informasi secara diam-diam. Ketika Aryan sedang mandi atau tidur, Luna sesekali memeriksa ransel atau dompetnya. Ia tidak menemukan apa-apa selain kartu identitas, Arif, dan uang tunai yang sedikit. Aryan memang sangat rapi dalam menyembunyikan jejaknya. Namun, intuisi seorang istri sulit dibohongi. Luna mulai merasa ada dinding yang tidak terlihat antara dirinya dan Aryan. Ada bagian dari diri Aryan yang belum ia kenal. Sebuah rahasia yang tersembunyi. Pertanyaan-pertanyaan mulai berputar di benaknya. Siapa sebenarnya Mas Arif ini? Kenapa ia menyembunyikan banyak hal? Rasa cinta dan kepercayaan yang besar pada Aryan mulai diiringi dengan secuil keraguan dan kekhawatiran. Malam itu, setelah Aryan tertidur pulas, Luna duduk di tepi tempat tidur, menatap wajah suaminya dalam gelap. Ia membelai lembut rambut Aryan. Ia mencintai pria ini dengan segenap hatinya. Tapi mengapa ia merasa ada sesuatu yang tidak beres? Mengapa ia merasa suaminya menyembunyikan sesuatu yang besar darinya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti pikirannya. Ia berharap ini hanya perasaannya saja,
Sebuah paranoia yang tidak berdasar. Namun, hati kecilnya berkata lain. Meskipun demikian, Luna memilih untuk diam. Ia tidak ingin mengkonfrontasi Aryan tanpa bukti yang jelas. Takut hubungannya akan retak. Ia memutuskan untuk mengamati lebih lanjut, mencari tahu sendiri. Ia akan tetap menjadi istri yang baik dan mendukung, sambil diam-diam mengumpulkan potongan-potongan teka-teki yang mulai ia temukan. Ia berdoa agar apapun rahasia yang disimpan Aryan, itu bukanlah sesuatu yang akan menghancurkan kebahagiaan yang telah mereka bangun bersama. Namun, ia tahu, ada badai yang akan datang, dan ia harus siap menghadapinya. Luna terbangun dengan perasaan tidak tenang. Malam-malam terakhir ia selalu diliputi pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal. Kecurigaan-kecurigaan kecil tentang Aryan, yang ia kenal sebagai Arif, semakin menumpuk, menciptakan keretakan halus pada fondasi kepercayaan yang telah ia bangun. Meskipun ia mencintai suaminya, hatinya gelisah. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang disembunyikan. Luna memutuskan, hari ini ia harus menemukan jawabannya. Pagi itu, Aryan terlihat terburu-buru. Aku ada janji dengan klien pagi ini. Luna, penting banget, katanya sambil menyesap kopi dengan cepat. Mungkin agak siang pulangnya. Luna mengangguk sambil menyiapkan bekal untuk Aryan. Hati-hati, Mas. Ia memeluk Aryan singkat, namun pikirannya sudah merencanakan sesuatu. Setelah Aryan pergi, Luna mulai bergerak. Ia tahu, Aryan sangat rapi dalam menyembunyikan jejaknya di apartemen kecil mereka. Tidak ada dokumen mencurigakan, tidak ada kartu kredit platinum yang terselip. Tapi ia ingat kecerobohan Aryan soal ponsel. Ia ingat Aryan pernah sesekali menggunakan laptopnya untuk pekerjaan lepas, yang sebenarnya ia tahu itu hanya alibi. Luna pergi ke meja kerja kecil Aryan. Di sana ada laptop tua yang biasa digunakan Aryan untuk penyamarannya. Luna mencoba menyalakannya. Tidak terkunci. Dengan hati berdebar, ia mulai menjelajah. Ia memeriksa riwayat Pramban, mencari kata kunci yang mungkin mengarah pada informasi tersembunyi. Ia juga memeriksa folder-folder, berharap menemukan sesuatu. Awalnya nihil. Kemudian, matanya menangkap sesuatu di bagian bookmarks browser. Ada sebuah folder dengan nama aneh. Backup penting. Dengan ragu, Luna mengklik folder itu. Di dalamnya, ada beberapa file PDF dan dokumen-dokumen lainnya. Ia membuka salah satunya. Seketika, napas Luna tercekat. Dokumen yang terbuka di layar itu adalah sebuah laporan keuangan perusahaan. Nama perusahaan itu tercetak jelas, Sanjaya Group, dan nama direktur utamanya, Aryan Sanjaya. Di sana, tertera angka-angka fantastis, laporan aset yang luar biasa besar, dan daftar investasi yang mencapai miliaran. Luna membacanya lagi. Matanya membelalak tak percaya. Sanjaya Group adalah salah satu konglomerat terbesar di negara ini, dan Aryan Sanjaya adalah pengusaha muda paling sukses yang sering muncul di majalah bisnis dan berita utama. Tangannya gemetar. Ia membuka file lain. Itu adalah fotokopi sertifikat kepemilikan properti, sebuah penthouse mewah di pusat kota, beberapa villa di Bali, dan tanah di berbagai lokasi strategis. Kemudian ia menemukan salinan laporan bank pribadi dengan saldo yang sangat-sangat banyak. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Luna. Ini tidak mungkin. Arif, suaminya yang sederhana, yang setiap hari ia dampingi berhemat membeli sayuran, yang khawatir akan tagihan listrik, yang melamarnya dengan cincin perak murah, adalah Aryan Sanjaya, seorang miliarder. Dunia Luna runtuh seketika. Ia meraih ponselnya, mencari nama Aryan Sanjaya di internet. Gambar-gambar muncul di layar. Seorang pria tampan dengan setelan jas mahal, dikelilingi kemewahan, berbicara di podium, tersenyum ke arah kamera dengan percaya diri. Itu adalah wajah yang sama persis dengan suaminya. Tidak ada keraguan lagi. Hancur lebur. Itu yang Luna rasakan. Jantungnya berdetak kencang. Napasnya tersengal. Semua kenangan, semua tawa, semua perjuangan yang mereka jalani bersama, kini terasa seperti sandiwara belaka. Setiap senyum simpati yang ia berikan pada Arif,
Setiap pengorbanan kecil yang ia lakukan untuk menghemat uang mereka, terasa seperti ejekan yang menyakitkan. Ia merasa dibohongi, dikhianati, dan dipermainkan. Harga dirinya remuk reda. Bagaimana bisa seorang pria kaya itu berpura-pura miskin? Untuk apa? Apakah ia hanya ingin mempermainkan perasaannya? Apakah ia hanya ingin melihat seberapa bodoh dirinya? Seberapa mudahnya ia tertipu? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk-nusuk benaknya seperti jarum. Kemarahan mulai membakar hatinya, menggantikan rasa sakit. Luna tidak bisa menahan diri. Ia mengambil semua dokumen itu, mencetak beberapa di antaranya di percetakan terdekat dengan tangan gemetar, lalu menunggu Aryan pulang. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tubuhnya terus bergetar. Ia ingin berteriak, menangis, menghancurkan segalanya. Tapi ia harus menghadapi Aryan. Sore harinya, saat Aryan masuk ke apartemen dengan senyum di wajahnya. "Aku pulang, Luna," katanya ceria. Namun, senyum Aryan langsung luntur saat melihat Luna berdiri di tengah ruangan, dengan wajah merah padam, mata bengkak, dan tangan memegang beberapa lembar kertas yang tampak kusut. Suasana di ruangan itu tegang dan dingin. "Luna, ada apa?" tanya Aryan, mencoba mendekat. Ia merasakan firasat buruk yang mencengkeram. Luna tidak menjawab. Ia hanya melemparkan lembaran-lembaran kertas itu ke lantai di hadapan Aryan. Dokumen-dokumen laporan keuangan, sertifikat properti, dan foto-foto Aryan Sanjaya yang tercetak jelas, berserakan di kaki Aryan. Aryan melihatnya, dan wajahnya langsung memucat. Ia tahu, penyamarannya telah berakhir. Rahasia itu telah terungkap. "Ini apa, Mas Arif? Atau haruskah aku memanggilmu Aryan Sanjaya?" Suara Luna dingin, penuh luka, dan gemetar menahan amarah. "Sejak kapan? Sejak kapan kamu mempermainkan saya seperti ini? Semua yang kita jalani, semua janji, semua tawa dan air mata. Apakah itu semua hanya sandiwara buatmu?" Aryan mencoba meraih tangan Luna. "Luna, dengarkan aku. Aku bisa jelaskan." Luna menarik tangannya dengan kasar. "Jelaskan? Apa yang mau kamu jelaskan, Aryan? Bahwa kamu adalah seorang miliarder yang berpura-pura miskin hanya untuk menguji saya? Kamu pikir saya ini apa? Objek percobaan? Barang mainan yang bisa kamu atur-atur sesuka hatimu?" Nada suara Luna meninggi. Air mata yang sudah ia tahan kini tumpah ruah. "Aku mencintaimu, Luna. Ini bukan sandiwara. Aku melakukan ini karena..." Aryan mencoba menjelaskan, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. "Cinta? Cinta macam apa yang dibangun di atas kebohongan sebesar ini, Aryan? Aku percaya padamu. Aku rela meninggalkan semuanya untukmu. Aku berjanji akan menemanimu dalam suka dan duka. Dan kamu membohongi saya setiap hari, setiap detik. Aku merasa sangat bodoh. Sangat bodoh karena mempercayai semua cerita bohongmu." Luna berteriak. Rasa sakit dan pengkhianatan meluap. Ia merasa hancur, patah hati, dan marah tak terkira. Ikatan pernikahan yang baru saja mereka bangun terasa hancur berkeping-keping. Aryan hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan hancurnya hati wanita yang sangat ia cintai. Ia tahu, ini adalah konsekuensi dari keputusannya. Badai telah datang, dan kini ia harus menghadapi kemarahan serta rasa sakit yang ia sebabkan. Ia telah mendapatkan cinta yang tulus, tapi dengan harga yang mungkin terlalu mahal. Suara Luna yang bergetar penuh kemarahan masih terngiang-ngiang di telinga Aryan. Apartemen studio yang semula menjadi sarang kebahagiaan mereka kini terasa dingin, dipenuhi aura kekecewaan dan pengkhianatan. Aryan mencoba mendekat, tangannya terulur ingin menyentuh Luna, ingin menjelaskan, tapi Luna mundur selangkah, menatapnya dengan tatapan terluka yang menusuk hati Aryan lebih dalam dari ribuan kritik bisnis manapun. "Jangan sentuh saya!" Luna berseru, suaranya parau. "Kamu pikir saya ini boneka yang bisa kamu mainkan? Kamu datang, berpura-pura miskin, membuat saya percaya kamu adalah pria sederhana yang tulus. Lalu kamu melamar saya dengan cincin murahan seolah itu adalah bukti cintamu. Semua itu bohong.
Semua itu dusta, Aryan. Aryan merasa lututnya lemas. Ia duduk di sofa kecil, menatap Luna yang berdiri dengan bahu bergetar. Luna, bukan begitu. Aku bisa jelaskan. Aku melakukan ini karena... Karena apa? Karena kamu bosan dengan hidupmu yang sempurna dan butuh hiburan. Begitu? Luna menyela. Air matanya tak henti mengalir. Kamu tahu, aku selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Bahkan saat kita harus berhemat sampai mati-matian. Aku bangga dengan kerja kerasmu, Mas Arif. Tapi sekarang aku tahu, semua itu hanya kepalsuan. Kamu tertawa di balik penderitaanku. Rasa bersalah mencengkeram Aryan. Ia tidak pernah bermaksud membuat Luna menderita. Justru sebaliknya. Tidak, Luna. Tidak sama sekali. Aku bersumpah. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku melakukan ini karena aku lelah dengan wanita-wanita yang hanya mencintai hartaku. Aku ingin menemukan seseorang yang mencintai aku apa adanya. Bukan karena Sanjaya Group atau kekayaanku. Aryan mencoba menjelaskan. Suaranya putus asa. Kalau begitu, kenapa tidak jujur dari awal? Luna membentak. Frustrasi meluap. Kenapa tidak bilang saja? Aku ini kaya raya. Tapi aku ingin tahu apakah kamu akan mencintaiku walau aku berpura-pura miskin. Kenapa harus membohongi saya? Aryan. Kamu menipu saya. Kamu mengambil kepercayaanku. Menghancurkannya berkeping-keping. Hening. Hanya isakan Luna yang memecah kesunyian. Aryan tahu, kata-kata saja tidak akan cukup. Kerusakan ini terlalu besar. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Luna, aku seharusnya jujur. Tapi aku takut. Aku takut kalau kamu tahu siapa aku sebenarnya. Kamu akan sama seperti mereka. Aku takut kamu akan pergi. Luna mendengus sinis. Jadi, kamu pikir kebohongan itu lebih baik daripada kejujuran? Kamu pikir membangun hubungan di atas dasar kebohongan itu bisa berhasil? Lihat sekarang. Kamu mendapatkan apa yang kamu takutkan, bukan? Aku merasa ingin pergi. Aryan. Aku merasa ingin lari sejauh-jauhnya darimu. Ia berjalan menjauh, menuju kamar tidur. Aryan bangkit dan mengikutinya. Luna, tolong. Jangan bicara seperti itu. Aku mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu. Setiap detik bersamamu sebagai Arif itu nyata bagiku. Kebahagiaan yang kita bagi, perjuangan yang kita lalui bersama, itu semua nyata. Hanya identitasku yang aku tutupi. Lalu, apa bedanya? Kalau identitasmu saja bisa kamu tutupi, apalagi yang bisa kamu tutupi dari saya? Luna berbalik. Menatap Aryan dengan mata merah. Semua kenangan kita sekarang terasa palsu. Setiap kalimat yang kamu ucapkan, setiap tatapan, setiap sentuhan, aku tidak tahu mana yang tulus dan mana yang hanya bagian dari sandiwaramu. Malam itu menjadi saksi bisu pertengkaran mereka. Luna menangis histeris, meluapkan semua rasa sakit dan kekecewaannya. Aryan mencoba menenangkan, meminta maaf berulang kali, menjelaskan motifnya yang, meskipun salah, berasal dari keinginan untuk dicintai secara tulus. Ia menceritakan bagaimana ia lelah dengan wanita-wanita mata duitan, bagaimana Luna adalah satu-satunya yang mampu melihat melampaui kekayaannya, bagaimana ia jatuh cinta pada Luna karena kebaikan hati dan kesederhanaannya. Ia bahkan menceritakan bagaimana setiap ujian yang ia berikan sebenarnya adalah cara ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Luna adalah jawaban atas doanya. Aku tidak bisa tidur setiap malam, Luna, memikirkan bagaimana cara memberitahumu tanpa menghancurkan semuanya. Aryan mengakui, suaranya pecah. Aku pengecut. Aku tahu itu. Tapi aku sangat mencintaimu sampai aku tidak berani mengambil risiko kehilanganmu. Luna mendengarkan, meskipun masih diselimuti kemarahan. Ada secuil kebenusan di sana, tapi rasa sakit pengkhianatan jauh lebih besar. Aku tidak tahu lagi harus percaya apa, Aryan, katanya pelan. Akhirnya suaranya sedikit mereda menjadi isak tangis. Bagaimana bisa aku percaya padamu lagi setelah ini?
Bagaimana kita bisa membangun rumah tangga yang jujur jika pondasinya saja adalah kebohongan? Aryan mendekat, perlahan meraih tangan Luna. Kali ini, Luna tidak menepisnya. Aku akan membuktikan padamu. Luna, aku akan membuktikan bahwa cintaku tulus. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Aku bersedia menghadapi konsekuensinya. Jangan pergi dari sisiku. Kita bisa melewati ini bersama. Malam itu, mereka tidak tidur. Mereka berbicara sampai fajar menyingsing, dengan Aryan yang terus-menerus meminta maaf dan Luna yang bergumul dengan perasaannya sendiri. Ada cinta yang kuat, itu ia tahu. Tapi ada pula luka pengkhianatan yang mendalam. Kebenaran telah menciptakan jurang di antara mereka. Proses untuk menjembatani jurang itu, Luna tahu, akan sangat sulit dan menyakitkan. Ia tidak tahu apakah ia sanggup memaafkan kebohongan sebesar itu. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, ia juga tidak ingin kehilangan pria yang, terlepas dari kebohongannya, telah merebut hatinya. Malam panjang pertengkaran itu akhirnya berlalu, digantikan oleh fajar yang membawa secercah harapan, meski masih diselimuti mendung kekecewaan. Luna masih merasakan sakit yang menusuk hati, namun kemarahan histerisnya mulai mereda, digantikan oleh kepenatan emosional yang mendalam. Aryan tak beranjak dari sisinya, terus memohon maaf, menjelaskan motif di balik penyamarannya dengan setiap detail, dan meyakinkan Luna bahwa cintanya adalah satu-satunya hal yang nyata dalam semua kepalsuan itu. Aku tahu ini tidak mudah, Luna, ucap Aryan. Suaranya serak karena kurang tidur. Aku tidak memintamu untuk langsung memaafkanku. Tapi tolong, beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku tidak akan pernah lagi membohongimu. Aku akan melakukan apa saja agar kamu bisa percaya lagi padaku. Luna mendongak, menatap mata Aryan yang penuh penyesalan. Ia melihat ketulusan di sana, sebuah ketulusan yang ironisnya, selama ini ia cari. Ia memikirkan kembali semua momen kebersamaan mereka, tawa saat mereka makan pecel lele sederhana, kehangatan saat mereka berbagi teh di bawah cahaya lilin saat listrik padam, dan bagaimana Aryan selalu ada di sisinya saat ia butuh dukungan. Apakah semua itu hanya akting? Hati kecilnya berteriak. Tidak. Aku tidak tahu, Aryan. Bisik Luna, suaranya parau. Terlalu sakit rasanya. Aku merasa dibodohi. Aryan meraih tangan Luna, menggenggamnya erat. Aku pantas menerima kemarahanmu. Aku pantas jika kamu meninggalkanku. Tapi tolong, Luna, jangan lakukan itu. Aku membutuhkanmu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Selama beberapa hari berikutnya, suasana di antara mereka sangat tegang. Luna menjaga jarak, meskipun mereka masih berbagi atap. Aryan berusaha keras. Ia tidak pergi bekerja ke kantor Sanjaya Group. Ia menunda semua rapat penting, menyerahkan kendali penuh kepada asistennya. Fokusnya kini hanya satu, memulihkan kepercayaan Luna. Ia memasak untuk Luna, meskipun hasil masakannya jauh dari sempurna. Ia membersihkan apartemen, ia membelikan Luna bunga tanpa alasan, ia membaca buku yang Luna suka, dan ia terus berbicara, menjelaskan, dan meminta maaf. Ia bahkan meminta Luna untuk menanyakan apapun yang ingin ia ketahui tentang masa lalunya, tentang kehidupannya yang asli sebagai Aryan Sanjaya. Tidak ada lagi yang ia sembunyikan. Suatu sore, ibu Luna menelepon. Luna berbicara dengan ibunya, menceritakan sekilas pertengkaran mereka. Namun ia menahan diri untuk tidak mengatakan detail sebenarnya. Ibunya yang bijaksana, merasakan ada yang tidak beres, menasihati Luna. Nak, dalam pernikahan itu ada maaf, ada pengertian. Jangan mudah menyerah. Mungkin ada alasan di balik semua ini. Kata-kata ibunya sedikit melunakkan hati Luna. Ia mulai berpikir lebih jernih. Memang, kebohongan Aryan sangat menyakitkan. Tapi mengapa Aryan melakukan itu? Ia ingat perkataan Aryan tentang lelah dicintai karena harta. Luna juga tahu bahwa di dunia ini banyak sekali orang yang mendekati kekayaan, bukan manusianya. Ia pun menyadari bahwa selama ini, Aryan selalu mendukungnya, mencintainya, dan memperlakukannya dengan tulus, bahkan saat ia berpikir Aryan adalah pria miskin.
Ia ingat momen lamaran di Kopi Senja, saat Aryan berlutut di hadapannya dengan cincin perak sederhana. Air mata itu, kebahagiaan itu, sama sekali bukan sandiwara. Hatinya tidak bisa berbohong. Malam itu, Luna duduk di samping Aryan. Aku mau coba percaya lagi sama kamu, Aryan, katanya pelan. Tapi kamu harus berjanji, tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Sekecil apapun itu. Aryan menoleh. Matanya berbinar. Aku janji, Luna. Demi Tuhan, aku janji. Aku akan jujur padamu tentang segala hal. Aku tidak akan pernah lagi menyembunyikan apapun. Mereka berpelukan erat. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini, itu adalah air mata lega dan harapan. Proses rekonsiliasi mereka dimulai dari titik itu. Itu bukan jalan yang mudah. Ada hari-hari di mana Luna masih merasa ragu, di mana bayang-bayang kebohongan itu masih menghantui. Namun, Aryan selalu sabar. Ia terus membuktikan kesungguhannya dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Perlahan, Luna mulai menerima identitas asli Aryan. Ia harus menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa suaminya adalah seorang miliarder. Aryan mengajaknya ke penthouse-nya, menjelaskan setiap detail bisnisnya, dan bahkan mengajaknya bertemu dengan beberapa kolega dekatnya. Ia ingin Luna terlibat dalam kehidupannya yang sebenarnya, tanpa ada lagi dinding pembatas. Luna terkejut dengan skala kerajaan bisnis Aryan, tapi ia juga melihat sisi lain Aryan, seorang pemimpin yang visioner, pekerja keras, dan memiliki tanggung jawab besar. Mereka belajar bahwa kejujuran adalah fondasi terpenting dalam pernikahan. Kejujuran bukan hanya tentang tidak berbohong, tetapi juga tentang transparansi dan keterbukaan penuh. Aryan belajar bahwa ketakutan akan kehilangan tidak boleh menjadi alasan untuk berbohong. Luna belajar bahwa di balik sebuah kebohongan, mungkin ada ketakutan atau niat yang tidak sepenuhnya buruk. Meskipun kini mereka hidup dalam kemewahan, nilai-nilai kesederhanaan yang telah mengikat mereka tetap menjadi inti dari pernikahan mereka. Luna tidak serta-merta menjadi wanita yang boros atau materialistis. Ia tetap mengelola keuangan dengan bijak, memilih gaya hidup yang tidak terlalu berlebihan, dan sering mengajak Aryan kembali ke Kopi Senja untuk mengenang awal mula cinta mereka. Aryan pun tidak pernah melupakan pelajaran yang ia dapatkan saat berpura-pura miskin. Ia menjadi pribadi yang lebih rendah hati, lebih menghargai setiap sen, dan lebih peduli pada sesama. Mereka sering mengunjungi panti asuhan bersama, dan kini Aryan bisa memberikan bantuan yang jauh lebih besar. Mereka juga rutin pulang kampung mengunjungi orang tua Luna, yang kini mengetahui status asli Aryan dan merasa campur aduk antara terkejut dan bangga. Namun, yang paling penting bagi mereka adalah melihat kebahagiaan Luna. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati bisa ditemukan, bahkan di tengah kepalsuan awal. Ini adalah tentang dua jiwa yang menemukan koneksi murni, melewati badai pengkhianatan, dan memilih untuk membangun kembali di atas fondasi kejujuran yang kuat. Aryan dan Luna berjanji untuk selalu jujur satu sama lain, dan terus tumbuh bersama, membawa pelajaran berharga dari penyamaran itu ke dalam setiap langkah pernikahan mereka. Mereka tahu, perjalanan mereka tidak sempurna, namun cinta mereka, yang diuji oleh kebenaran, terbukti lebih kuat dari segalanya.